Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Fansyah dari kelas E, Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan NIM 209. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya DMA, atau yang kita kenal dengan Direct Memory Access. So, coba teman-teman bayangin, sebuah CPU yang harus mengurus semua pekerjaan sendirian, mulai menghitung, menjalankan program, dan sekaligus memindahkan data dari hard disk ke RAM, dari RAM ke kartu suara, dari kamera ke memori, dan setiap kali ada transfer data, CPU harus berhenti dari pekerjaannya dan fokus memindahkan data byte per byte. Ini disebut programmed I/O atau polling. CPU terus-menerus mengecek apakah perangkat I/O sudah siap. Masalahnya ada 3. Yang pertama, CPU terbuang sia-sia hanya untuk mengangkut data. Yang kedua, tidak adanya multitasking yang efisien. Yang ketiga, transfer data besar. Kalau datanya besar, otomatis sistemnya melambat dong. Solusinya, kita pakai yang namanya DMA atau Direct Memory Access. Seperti visual yang saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Buang sia-sia hanya untuk angkut data. Tidak ada multitasking, sistem pun melambat drastis. Solusinya, Direct Memory Access. Data besar mengalir lancar tanpa membebani CPU. Oke, itu tadi adalah visual untuk 3 masalah tadi, beserta solusinya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya apa sih DMA itu? DMA atau Direct Memory Access adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat I/O mentransfer data langsung ke atau dari memori utama RAM tanpa melibatkan CPU di setiap langkahnya. Komponen utama yang terlibat itu ada 3. Ada 5. Yang pertama, ada CPU. Tugasnya apa sih? CPU memberikan perintah awal, lalu kembali ke tugasnya. Lalu yang kedua, DMA Controller, DMAC, Manager Transfer, atau yang mengurus semua perpindahan data tersebut. Yang ketiga, Memory RAM, memori atau RAM, itu sumber atau tujuan data. Yang keempat, I/O device, yaitu ada hard disk, kartu suara, kamera, dan sebagainya yang ada di perangkat kita ya. Lalu yang kelima ada System Bus, jalur komunikasi antar komponen. Anatominya kayak gini. Yang pertama, ada yang namanya address register. Itu menyimpan alamat memori tempat data akan diletakkan atau diambil. Yang kedua, count register, byte counter, melacak berapa banyak byte yang tersisa untuk ditransfer. Nilainya berkurang setiap kali 1 byte berhasil dipindahkan. Lalu selanjutnya itu ada control register, berisi instruksi dari CPU. Misalnya, arah transfer dari I/O ke memori atau sebaliknya. Lalu yang terakhir itu ada data register, buffer sementara untuk menahan data sebelum dipindahkan ke tujuan. Berikut, saya kasih visualnya. Transfer data hampir selesai. DMA controller mengirim sinyal interrupt ke CPU. CPU menerima interrupt dan mengetahui transfer selesai. Ya, itu tadi adalah visual untuk apa sih DMA itu dan apa aja sih yang terlibat gitu. Lalu yang ketiga, cara kerja DMA, langkah demi langkah. Langkah pertama, CPU mendeteksi kebutuhan transfer data, misalnya baca file dari disk. Yang kedua, CPU menginisialisasi DMA controller dengan memberikan alamat sumber data atau source address, alamat tujuan di RAM, destination address, jumlah data yang akan ditransfer, byte count. Lalu ada yang namanya arah transfer, right or right. Lalu langkah ketiga, yaitu CPU melepaskan kendali bus dan kembali ke tugasnya sendiri. Yang keempat, DMA controller mengambil alih sistem bus dan mulai transfer data secara langsung. Yang kelima, setelah transfer selesai, DMA mengirim sinyal interrupt ke CPU. Yang keenam atau yang terakhir, CPU menerima interrupt
mengetahui transfer selesai, dan melanjutkan proses. Lalu kadang ada pertanyaan begini, mengapa sih masalah bus request atau grant sangat krusial? Dalam sistem komputer, bus itu istilahnya adalah jalan raya. Jalan raya data loh ya. DMA memperkenalkan protokol komunikasi baru. Yang pertama, ada nama bus request atau BR. Sinyal yang dikirim ke DMAC ke CPU untuk meminta izin menggunakan bus. Atau istilahnya dia nanya, boleh nggak saya pinjam jalan rayanya? Gitu. Dan yang kedua ada namanya bus grant atau BG. Sinyal balasan dari CPU. Nanti CPU istilahnya bakal jawab, oh silakan aja, saya akan berhenti pakai bus sementara kok. Itu istilahnya. Lalu ada yang namanya pentingnya handshaking. Tanpa protokol ini, CPU dan DMA akan mencoba mengirim data dari waktu yang bersamaan, yang mengakibatkan tabrakan data atau bus contention dan kerusakan sistem. Analoginya seperti ini. Dan visualnya seperti ini. Langkah 1, CPU mendeteksi kebutuhan transfer data. Langkah 2, CPU menginisialisasi DMA controller. Alamat sumber data dan alamat tujuan di RAM. Jumlah data dan arah transfer returite. Langkah 3, CPU melepaskan kendali bus. Langkah 4, DMA controller mengambil alih sistem bus. Langkah 5, setelah transfer selesai, DMA mengirim sinyal interrupt ke CPU. Langkah 6, CPU menerima interrupt dan melanjutkan proses. Oke, itu tadi adalah visual untuk tentang bus tadi ya. Lalu kita lanjut ke mode-mode DMA. Yang pertama ada burst mode, block transfer mode. DMA menguasai bus sepenuhnya sampai seluruh data selesai ditransfer. CPU tidak bisa mengakses bus selama itu, cocok untuk transfer dan data besar sekaligus. CPU terblokir sementara. Yang kedua, cycle stealing mode DMA. Atau DMA mencuri satu siklus bus setiap kali ngetransfer, lalu mengembalikan kontrol ke CPU. Transfer lebih lambat tapi CPU masih tetap berjalan. Itu disebut mencuri, karena DMA mengambil satu siklus tanpa izin eksplisit tiap kali. Yang ketiga, ada transparent mode atau interleaved mode. DMA hanya bekerja saat CPU tidak menggunakan bus, misalnya saat CPU sedang operasi internal. Transfer paling lambat tapi tidak mengganggu CPU sama sekali. Kalau bisa saya katakan itu, yang pertama, burst mode itu ideal untuk sistem high speed, seperti RAID controller atau kartu grafis. Efisiensi tinggi karena tidak perlu berulang kali melakukan bus attribution. Proses negosiasi izin bus. Lalu yang kedua, tentang cycle stealing, menyeimbangkan kebutuhan. DMA membagi blok data besar menjadi potongan-potongan kecil. Sering digunakan pada sistem real time, di mana CPU harus tetap responsif. Misalnya, input keyboard atau mouse tidak boleh lagi. Lalu yang terakhir ada transparent mode. Ini mode paling canggih. Kenapa? Karena DMAC menganalisis siklus detak jam CPU. Jika CPU sedang memproses instruksi di dalam internal cache atau ALU, di mana ia tidak butuh memori akses internal, DMAC masuk menggunakan bus. Ini adalah efisiensi maksimal. Burst mode DMA menguasai bus sepenuhnya sampai seluruh data selesai ditransfer. CPU tidak bisa mengakses bus selama itu. Cocok untuk transfer data besar sekaligus. CPU terblokir sementara. Cycle stealing mode DMA mencuri satu siklus bus setiap kali ingin transfer, lalu mengembalikan kontrol ke CPU. Transfer lebih lambat tapi CPU masih bisa berjalan. Disebut mencuri karena DMA mengambil satu siklus tanpa izin eksplisit tiap kali. Transparent mode DMA hanya bekerja saat CPU tidak menggunakan bus. Transfer paling lambat tapi tidak mengganggu CPU sama sekali. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya, atau kita masuk ke keuntungan dan kekurangan DMA. Yang pertama keuntungannya, CPU bebas mengerjakan proses lain saat transfer berlangsung.
transfer data jauh lebih cepat, terutama data besar. Yang ketiga, efisiensi sistem keseluruhan meningkat. Yang keempat, mengurangi beban CPU secara signifikan. Selain keuntungan tentunya pasti semua ada kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan hardware tambahan, DMA controller. Yang kedua, potensi konflik bus antara CPU dan DMA. Yang ketiga, kompleksitas desain sistem bertambah. Yang keempat, cache coherency issues. Data di cache tidak bisa sinkron. Nah, masalah yang terakhir atau cache coherency itu ini adalah poin yang pasti bakal ditanya-tanya. Ini apa sih masalahnya gitu? Masalahnya adalah saat DMA memindahkan data langsung ke RAM, CPU mungkin masih menyimpan versi lama data tersebut di dalam cache L1, L2, dan L3. Akibatnya, CPU membaca data yang salah, tidak up to date. Solusinya, sistem memerlukan mekanisme cache snooping atau mengharuskan sistem operasi untuk melakukan cache invalidation, menghapus data cache lama setelah transfer DMA selesai. Keuntungan DMA yang pertama adalah masuk. CPU bebas mengerjakan proses lain saat transfer berlangsung. Transfer data jauh lebih cepat terutama untuk data besar. Efisiensi sistem keseluruhan meningkat dan mengurangi beban CPU secara signifikan. Namun, ada kekurangan seperti membutuhkan hardware tambahan yaitu DMA controller. Potensi konflik bus antara CPU dan DMA serta kompleksitas desain sistem bertambah. Terakhir, adanya masalah cache koherensi yang membuat data di cache bisa tidak sinkron. Transfer DMA selesai. Oke, yang terakhir, kita masuk ke contoh nyata DMA. Yang pertama, transfer file dari HDD atau SSD ke RAM. Yang kedua, kartu grafis GPU memindahkan data tekstur dari RAM ke VRAM. Yang ketiga, kartu suara streaming audio langsung ke atau dari memori buffer. Yang keempat, USB controller menerima data dari flash drive ke RAM. Yang kelima, network interface card atau NIC menerima paket jaringan ke buffer memori. Integrasi modern di era sekarang itu yang pertama ada scatter-gather DMA. Teknik di mana DMA bisa mengambil data dari berbagai lokasi memori yang tidak berurutan dan mengumpulkannya ke satu tempat atau sebaliknya. Ini sangat penting untuk sistem file modern. Lalu ada yang namanya bus mastering. Pada perangkat modern seperti kartu PCIe, perangkat tersebut memiliki kemampuan DMA sendiri. Jadi kartu grafis tidak hanya menunggu perintah dari DMA chip pusat, tapi ia bertindak sebagai master yang bisa mengatur lalu lintas datanya sendiri. Berikut saya akan tampilkan visual dari materi kita. Tentunya juga dari penjelasan kita terakhir. Saya akan tampilkan visualnya. Ini dia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa komputer bisa memutar musik sambil mengunduh file besar? Rahasianya adalah DMA atau Direct Memory Access. DMA adalah asisten pintar yang membebaskan CPU dari tugas administratif yang membosankan. Bayangkan CPU sebagai seorang manajer proyek. Alih-alih memindahkan tumpukan dokumen sendiri, ia cukup memberikan instruksi kepada DMA controller. Saat Anda mentransfer file lewat USB atau memproses gambar berat di GPU, DMA lah yang langsung mengambil data dari RAM. CPU bisa tetap fokus melakukan kalkulasi rumit sementara data mengalir lancar di latar belakang. Namun, ada satu masalah teknis yang sering bikin pusing, cache koherensi. Karena data bisa diubah oleh DMA di RAM tanpa sepengetahuan CPU, cache internal CPU bisa menyimpan data yang sudah basi. Pelajari bagaimana arsitektur komputer modern mengelola lalu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata maupun kurangnya pengetahuan saya, kita jadikan sebagai bahan belajar dan diskusi untuk kita bisa saling memahami dan menambah ilmu. Saya Fahri Fansyah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.